bagi kita sekalian. Saya akan naikkan doa untuk kita bersama-sama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk tahun yang sudah Engkau karuniakan kepada kami, tahun yang hampir lewat, dan kami percaya Engkau juga akan menyediakan kami langkah-langkah kami memijak tahun yang akan datang, mengarunginya, hidup di dalamnya bersama Dikau pula Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau tetap menolong dan menyertai kami. Biarlah dalam Engkau Tuhan kami senantiasa berada, dan tanpa Engkau kehidupan kami akan merupakan satu kehidupan yang sia-sia. Sebab itu jauhkan kami dari hidup semacam itu ya Tuhan. Tapi biarlah Engkau berikan kami kesempatan hidup senantiasa bersama dengan Dikau. Terima kasih Tuhan. Kami menantikan tahun yang akan datang ini di bawah kaki Dikau dengan rindu mendengarkan firman-Mu, mengantarkan kami ke tahun yang akan datang ini bukan dengan ramalan-ramalan manusia, bukan juga dengan rasa takut dan cemas, tetapi dengan iman, dengan percaya kepada Engkau. Kami nanti akan melangkahkan kaki kami pada tahun karunia-Mu yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih. Kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu, menggoda kami saat pemberitaan firman Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu yang suci memberikan kami kemampuan untuk bisa memusatkan hati dan pikiran kami, kemampuan untuk mendengarkan dengan baik, kemampuan untuk mengerti firman-Mu, kemampuan untuk percaya dan bisa melakukannya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dari tempat ini saya ingin menyampaikan salam sejahtera, damai sentosa dari Tuhan bagi kita sekalian sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kehidupan-kehidupan yang sudah ditebus, dibeli dengan darahnya, dan oleh kemurahannya pula kita sudah menggunakan kehidupan ini untuk beribadah, berbakti kepadanya, bahkan melayani Tuhan. Sejauh mana Tuhan berikan kita kemampuan, kekuatan untuk sudah melayani Tuhan. Memang kita menyadari, kita mengakui juga di hadapan Tuhan ada banyak kekurangan-kekurangan kita, tapi Tuhan memberikan kita pertolongan. Selamat datang buat semua saudara-saudara, keluarga yang datang dari kota Surabaya, dari luar kota Surabaya, dari luar Pulau Jawa, bahkan dari luar negeri Indonesia ini, dari beberapa negara berada di sini. Saudara sudah datang untuk berbakti bersama-sama, menerima abad yang baru ini, menerima juga milenium yang baru, menerima juga tahun yang baru yang kita akan terima kurang lebih 1/3/4 jam lagi. Kita akan masuk dalam tahun itu. Kita akan gunakan waktu ini duduk bersama Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan berbicara dengan kita sekalian. Gunakan waktu, gunakan hati, gunakan telinga kita untuk menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bersama-sama memeriksa firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-14. Injil Matius pasal yang ke-14. Injil Matius pasal yang ke-14. Dalam pengajaran tabernakel
ini berada dalam tanda meja dan roti sajian. Ini berbicara hubungan antara Tuhan dengan manusia lewat firman-Nya. Tuhan ingin membawa kehidupan kita ke suatu negeri di mana firman Tuhan itu yang akan menjadi terutama. Di satu waktu kita akan berada di negeri di mana firman Tuhan itu terutama. Untuk itu saudara taruh tanda pada Injil Matius pasal 14 ini. Kita akan melihat kitab Wahyu, supaya saya bisa nunjukkan saudaraku bahwa di satu waktu kita akan melihat bahwa firman Tuhan itu yang terutama. Sekarang kita mungkin percaya, tetapi belum mengalami sepenuhnya bagaimana dikatakan firman itu yang terutama. Sehingga seringkali kita bertindak gegabah, bertindak sembrono untuk tidak memperhatikan firman. Saudara-saudaraku, mulai dari Alkitabnya ini tidak usah diberhalakan, tetapi kita menghormati firman yang ada di dalam kitab ini. Itu yang kita hormati. Lain kali kita gegabah dalam mendengarkan firman dengan sikap-sikap yang tanpa kita sadari kita sesungguhnya sedang menghinakan Tuhan di dalam sikap kita mendengar firman yang tidak benar, saudara-saudaraku. Itu sebabnya mari kita pada kesempatan untuk masuk pada tahun yang akan datang ini, abad yang akan datang ini, milenium yang akan datang ini, biar kita melihat bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya ada di dalam bagaimana sikap kita terhadap firman. Mari kita membaca ayat yang ke-7. Pasal 22 kitab Wahyu ayat yang ke-7. Sesungguhnya aku datang segera. Ya, aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Iya, ini saya hanya mengambil dari tulisan firman Allah di dalam Alkitab ini. Di sini dikatakan berbahagia orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Saudara-saudaraku, ini suatu perkataan yang perlu kita, mungkin hari-hari yang lalu kita baca sepintas lalu, tapi malam ini kita renungkan kembali. Saudara-saudaraku, kita mengerti kembali, kita ingat kembali, kita percaya kembali, untuk nanti pada tahun yang akan datang ini sikap kita diubahkan oleh Tuhan menjadi sikap yang tahu menghargai kebahagiaan firman ini. Saudara-saudara, tahun ini begitu banyak mata ingin melihat terbitnya matahari pertama turun ke bumi ini. Terbitnya matahari pertama ke bumi ini. Di TV mungkin saudara sudah mendengar satu pulau kecil Kiribati atau ya. Itulah pulau di mana matahari pertama terbit di bumi tahun ini, saudara, tahun yang kita akan hadapi sebentar lagi. Presiden kita sekarang berada di Jayapura, ingin menyaksikan dari bagian negeri kita yang paling timur terbitnya matahari besok, tahun baru itu. Tapi mari kita melihat, kita sesuaikan dengan firman Allah, bahwa kita ini sesungguhnya bukan hanya melihat begitu saja, tetapi dari melihat itu apa arti di dalam kehidupan kita. Dalam surat Petrus, 2 Petrus pasal 1. Surat 2 Petrus pasal 1. Surat 2 Petrus pasal 1 kita membaca mulai ayat 16. Mulai ayat yang ke-16. Jadi kita melihat ada datangnya matahari, ada datangnya
terang, saudara-saudaraku, yang ada datangnya sinar abadi. Saya sebut aja sinar abadi yang dirindukan, saudara-saudaraku. Dan tahun ini berbeda dengan berapa ribu tahun kita sudah lewati, mulai dari Adam dan Hawa. Tapi tahun ini ada sesuatu gerakan baru di hati manusia. Dan ini perlu kita coba lihat kenapa terjadi suatu gerakan baru ini. Untuk rindu melihat matahari terbit, apalagi matahari terbit pertama di bumi kita ini, menyinari bumi kita. Mari kita membaca ayat 16 mulai. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Iya, terus Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Ya, tentang kedatangan Yesus sebagai Raja. Kedatangan Yesus sebagai Raja itu yang diceritakan dalam Wahyu 19. Tuhan kita telah menjadi Raja untuk masuk dalam pernikahan, perjamuan malam pesta kawin anak domba. Ini kedatangan Tuhan kita sebagai Raja. Terus, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. ya, kami saksi mata dari kebesarannya. Terus, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. ya, Ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. ya, ini ayatnya di dalam Injil Matius pasal yang ke-17, Markus pasal 9, Lukas pasal 9. Saudara bisa nemukan ayat cerita ini tentang Yesus bersinar di atas gunung. Itu suatu demonstrasi tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan tunjukkan. Jadi kedatangan Yesus ini bukan dongeng isapan jempol, tetapi ada wujudnya. Sudah dipertontonkan oleh Tuhan di atas gunung kemuliaan, di mana Yesus berubah mukanya dalam terang benderang, pakaiannya bersinar, wajahnya bersinar. Dan ini Rasul Petrus mengatakan, kami saksi mata. Terus, Suara itu kami dengar datang dari surga. ya, Ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. ya, 19 ini yang akan saya menekankan dalam ayat 19 ini. Dengan demikian Ya. kami makin diteguhkan Ya, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Ya, memperhatikan firman. Jadi sementara kita menantikan hari Tuhan itu, apa yang sesungguhnya Tuhan ingatkan kepada kita adalah memperhatikan firman, yang justru itu yang dilupakan oleh manusia. Bagaimana manusia ini harusnya memperhatikan firman Tuhan oleh manusia menjelang kedatangan Tuhan semakin dekat. Di sini Rasul Petrus mengulangkan, alangkah baiknya kamu memperhatikan firman itu sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Sampai fajar menyingsing. Sampai fajar menyingsing. Terus, Dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. ya, ini bagaimana saudara suku fajar itu menyingsing bersama bintang timur bercahaya, bukan di salah satu pulau, adalah salah satu bagian dari bumi ini, tetapi bisa sekarang menyoroti hati kita. Dan kalau ini terjadi, kita berarti akan masuk dalam satu dunia baru yang dikatakan tadi penuh dengan kebahagiaan. Berbahagialah orang yang masuk ke negeri yang kekal itu dengan terang firman Allah bersinar di dalam hati.
Sekarang kita kesempatan untuk menerima sorotan terang firman Allah itu. Sikap kita yang harus diperhatikan. Sebenarnya merupakan suatu nubuat, dikatakan perkataan yang disampaikan oleh para nabi. Itu bicara tentang firman nubuat. Baca dalam ayat 20 dan 21 kita lihat tentang nubuat ini. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak manusia sendiri terus. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Ini yang harus kita doakan di dalam sidang jemaat ini. Sidang yang digembalakan oleh Tuhan, supaya setiap kali firman disampaikan bukan pidato oleh seorang manusia, siapapun juga, tetapi apa yang kita dengar itu adalah pembukaan firman. Itu namanya firman nubuat, membukakan perkara-perkara yang akan terjadi. Saudara-saudaraku, dinyatakan bukan oleh isapan jempol, bukan oleh dongeng, bukan juga oleh ramalan manusia, tetapi oleh firman. Ini firman nubuat. Dalam kebaktian Natal kita, dalam kebaktian Natal saya sudah menyampaikan di hadapan sidang jemaat Johor dan Maputro ini dalam kebaktian persekutuan, bagaimana kesimpulan firman Tuhan adalah menghapuskan segala aib. Firman yang bercahaya itu berita yang kita dengar dari malaikat dulu pada Sakaria, untuk kemudian disampaikan kepada istrinya yang sudah tua. Dan berita itu untuk menghapuskan segala aib, menghapuskan aib manusia ini. Kitab Nabi Yesaya dikatakan, coba kita membaca dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-54. Kitab Nabi Yesaya, kita lihat di sini tuh ada aib yang dihapuskan oleh Tuhan. Kitab Nabi Yesaya 54, Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-54, kita baca ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Terus. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu. Ya, melupakan malu keremajaanmu. Dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Ya, saya tidak akan ulangi ini, akan menjadi panjang lagi. Tapi saya akan tunjukkan bahwa itu berita yang disampaikan bagi kita pada Natal, mendahului tahun baru ini. Bahwa firman Allah itu kalau kita terima, firman Allah itu kalau kita percaya, sekalipun saudara-saudaraku secara akal kita tidak mampu untuk mempercayai, tetapi kalau kita mau terima, saudara-saudaraku, firman Allah itu mampu menghapuskan aib kita, baik remaja sampai kepada orang yang tua. Di sini dikatakan remaja, putri remaja, saudara-saudaraku, maupun wanita yang tua, janda. Jadi seumur hidup kita ini, aib seumur hidup kita itu bisa dihapuskan. Bicara tentang wanita tadi, saudara-saudaraku, itu tidak terbatas pada wanita, karena saudara-saudara kita punya gen, tetapi wanita di sini bicara tentang gereja Tuhan. Bersifat bertabiatkan wanita di hadapan Allah, sebab kita disiapkan menjadi mempelainya. Jadi Tuhan ingin menghapuskan, itu yang pertama, menghapuskan aib malu keremajaanmu dan aib kejandaan. Elizabeth dia bersaksi, dia menghapuskan segala aibku. Kemudian berita yang kedua,
yang disampaikan langsung kepada seorang perawan Maryam, saudara-saudaraku, adalah berita firman Allah yang menghapuskan segala kemustahilan. Jadi ada dua wanita, satu yang tua, Elisabeth itu tua, melahirkan Yohanes Pembaptis, seorang nabi. Kemudian seorang wanita yang muda, perawan, melahirkan seorang putra namanya Yesus Kristus. Saya sudah jelaskan dalam kesempatan kebaktian Natal, semoga saudara masih ingat, kelahiran Yohanes Pembaptis banyak berbicara tentang karunia-karunia Tuhan untuk manusia. Tetapi lahirnya Yesus berbicara tentang wujudnya kasih Allah untuk manusia. Dua perkara ini yang nanti akan dibawa oleh Tuhan untuk membangun sidang jemaat menjadi mempelainya. Adanya karunia-karunia untuk setiap jabatan anak-anak Tuhan, jabatan Allah anak, untuk dipraktikkan dalam kasih. Itu Efesus pasal 4, saudara-saudaraku. Dan kehidupan gereja Tuhan itu akan benar-benar mengalami suatu kesempurnaan. Di dalam anggota tubuh banyak anggota, tapi kita satu tubuh. Itu dikerjakan oleh firman Tuhan dengan kasih karunia yang ada, dengan tugas-tugas dalam jabatan anak Allah yang kita praktekkan dalam kasih. Untuk kasih ini memuncak menerima Kristus sebagai kepala. Semoga kita mengerti apa yang saya katakan. Saudara bisa membaca ini dalam Efesus pasal yang keempat. Jadi ada dua kejadian ini. Dua pribadi Yohanes dan Yesus Kristus. Ini merupakan suatu nubuat yang masih akan terus terjadi. Masih akan terus terjadi. Nubuat tentang lahirnya Yohanes, nubuat tentang lahirnya Yesus masih bernubuat untuk digenapi pada hari-hari ini. Saudara-saudaraku, mari kita akan melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 tadi. Di sana kita melihat dua pribadi. Matius 14. Injil Matius pasal 14. Dua pribadi, yaitu Yohanes dan Yesus Kristus. Di dalam Natal kita mendengar pertemuan antara Elisabeth dan Maryam, membuat suatu gerakan, lonjakan sang bayi di dalam rahim dari Elisabeth. Ada satu gerakan di mana Roh Kudus memenuhi anak. Roh Kudus memenuhi Yohanes Pembaptis sejak ia berada dalam rahim ibunya. Saudara-saudaraku, satu gerakan, itu gerakan dari Roh Kudus, begitu salam, begitu damai disampaikan. Pertemuan antara dua ibu ini, saudara-saudaraku, itu berakibat sekarang selanjutnya, bahkan nanti kita akan mengalami kejadian kegerakan lebih besar. Dulu di dalam rahim, sekarang kita mulai merasakan gerakan-gerakan Roh Kudus dalam gereja Tuhan. Bahkan gerakan ini akan menjadi lebih besar menjelang kita nanti akan masuk menyambut kedatangan Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki untuk kita dibawa ke dalam perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Dalam Injil Matius pasal 14 kita melihat ada satu kerjasama antara Yohanes dan Yesus Kristus. Saya mohon saudara lihat saja di Alkitab saudara. Tentunya saya tidak bisa menjelaskan semua pada hari ini sebab ini banyak sekali.
tapi saya tunjukkan ayat 1 sampai ayat 12. Cerita tentang Yohanes Pembaptis dibunuh. Ya. Cerita tentang Yohanes Pembaptis dibunuh. Jadi terjadi suatu pembunuhan. Terjadi suatu pembunuhan. Saudara-saudaraku, suatu saya sebut saja suatu krisis di dalam perubahan, peralihan suasana dari Yohanes Pembaptis kepada Yesus Kristus. Kita baca ayat 13 dan 14. Ayat 13, ayat dan 14. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ. Ya, berita itu berita tentang matinya Yohanes Pembaptis. Ia menyingkir dari situ. Terus? Dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Iya, terus? Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Terus 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Iya, terima kasih. Jadi saudara-saudaraku, ini bahasa Alkitab ini punya arti nubuat. Matinya Yohanes Pembaptis. Apa artinya matinya Yohanes Pembaptis? Ini bukan begitu saja. Yohanes Pembaptis ini berbicara tentang masa perjanjian lama, masa kitab nabi-nabi dan nubuat-nubuat nabi. Kita membaca itu dalam Injil Matius. Saudara lihat beberapa halaman sebelum pasal 14. Matius pasal 11. Kita membaca ayat 12 dan 13. Jadi artinya matinya Yohanes itu bahasa Alkitab itu ada punya arti. Dan ini perlu kita ketahui di hari-hari ini. Mari kita membaca ayat 12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, Iya. kerajaan surga diserang, Iya. dan orang yang menyerangnya mencoba menguasainya. Iya. Ini kejadiannya dulu yang berlaku sampai sekarang. Bagaimana orang sesungguhnya merindukan kerajaan Allah. Dan Tuhan dalam Injil dia selalu bicara kerajaan Allah sudah dekat. Memang begitu banyak gairah orang untuk mengambil kerajaan surga. Ayat 13. Sebab semua nabi, Ya, semua nabi. dan kitab Taurat Iya. bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Ya. Semua nabi dan kitab perjanjian lama itu, kitab Taurat, bernubuat sampai kepada Yohanes. Dan Yohanes memang sudah lahir. Dia sebagai seorang nabi dan dia sudah melakukan tugasnya. Saudara-saudaraku, tolong bisa ditayangkan tabernakel. Ada bisa ditayangkan dari ya, saudara bisa lihat dalam tabernakel ini ada tugas dari Yohanes Pembaptis. Kalau bisa nanti ditunjukkan dari slide. Pertama, Yohanes ini memberitakan Injil, berita tentang kerajaan surga. Dalam tabernakel itu merupakan pintu untuk masuk kerajaan. Berita Injil tentang kerajaan surga ini bagaikan pintu terbuka. Dalam tabernakel itu pintu gerbang. Itu tugas dari Yohanes Pembaptis. Dia sudah selesaikan. Ada suara orang berseru-seru di padang belantara. Injil Tuhan di akhir zaman ini bagaikan suara yang diteriakan. Bagaikan diteriakan di padang belantara. Ada yang dengar, ada yang tidak dengar. Tetapi nyatanya banyak orang yang datang kepada Yohanes untuk mendengarkan. Kemudian waktu orang sudah datang, Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah.
Itu berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Dan dia sudah melakukan itu. Bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Dalam tabernakel itu berada dalam tanda mezbah korban bakaran. Ini tugas Yohanes. Kemudian saudara-saudaraku, kemudian dia bicara tentang berilah dirimu dibaptis. Berilah dirimu dibaptis, saudara-saudaraku. Dan dia sudah membaptiskan begitu banyak orang, termasuk Tuhan Yesus. Yang pada dasarnya, pada hakikatnya, Tuhan Yesus ini tidak perlu dibaptis. Dia dari surga datang ke dunia ini dan dikatakan dia tidak berbuat dosa. Dia sebenarnya tidak perlu dibaptis. Tetapi untuk memberikan contoh teladan bagi manusia ini, dia lakukan itu. Dan dia sudah lakukan. Kemudian dia beritakan lagi. Yang keempat, dia katakan, seorang akan datang kepadaku. Kemudian daripadaku, ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus, dengan api dan dengan Roh Kudus. Ini yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Saya ulangi, tentang iman nomor 1, tentang pertobatan nomor 2, tentang baptisan air itu nomor 3, tentang kepenuhan Roh Kudus itu nomor 4. 4 tiang dari gereja Tuhan. Yohanes sudah mengerjakan tugasnya. Yohanes sudah berbicara, dan di dalam Injil Matius pasal 14 kita melihat bagaimana berita itu sampai dari masyarakat biasa sampai kepada raja yang duduk di takhta. Saudara-saudaraku, Raja Herodes, dia mendengar itu. Saudara-saudaraku, dan Alkitab mengatakan dia begitu terpengaruh. Tetapi oleh karena berbagai-bagai hal yang dia tidak bisa lepaskan, dia akhirnya tidak bisa menerima berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Malah dikatakan dalam pasal 14 ayat 1-12, Yohanes dipancung kepalanya. Sekarang setelah menerima apa yang saya jelaskan, saudara menjadi mengerti apa artinya Yohanes mati ini. Yohanes mati itu artinya dia sudah melakukan tugas, meletakkan dasar dengan tepat. Dia sudah melakukan tugas dengan tepat, meletakkan dasar dari gereja Tuhan. Satu dasar yang kokoh, dasar yang kuat dari gereja Tuhan. Tetapi selanjutnya Yohanes tidak mampu untuk melakukan itu. Yohanes harus mati, dan dengan matinya Yohanes, kita lihat di sini sekarang tampilnya Yesus Kristus. Tampilnya Yesus Kristus, berita tentang kelahiran Yesus Kristus untuk menghapuskan segala kemustahilan. Untuk menghapuskan segala kemustahilan. Kelahiran dari Yohanes Pembaptis untuk menghapuskan segala aib orang. Manusia ini, saudara-saudaraku, dikatakan punya aib, punya cacat. Jikalau dia tidak beriman kepada Tuhan, dia punya cacat besar. Dikatakan dia punya cacat, dia punya aib. Kalau dia tidak bertobat, aib itu besar. Buat apa segala sesuatu kita miliki, tetapi kita tidak bertobat, kita tidak beribadah kepada Tuhan, kita sia-sia menggunakan hidup ini. Padahal Tuhan menciptakan manusia ini. Ada tujuan Tuhan menciptakan manusia ini, supaya manusia ini bertobat kepada Tuhan, supaya manusia ini sesudah ia bertobat, ia melayani Tuhan, ia berbakti kepada Tuhan. Jika kita menjadi manusia yang tidak berbakti kepada Tuhan, apapun yang kita capai, saudara-saudaraku, masih ditandai dengan cacat. Sayang kamu nggak bertobat, sayang kamu tidak melayani Tuhan, sayang kamu tidak berbakti kepada Tuhan. Sekalipun semuanya sudah ada, sekalipun semuanya kita capai, tetapi cacat ini masih ada. Saudara-saudaraku,
Apalagi sampai kepada kita nanti tidak mendengar kepada Tuhan, kita cenderung untuk memberontak kepada Tuhan. Cacat itu sudah merupakan satu kehancuran total, dan ini yang membahayakan manusia. Saya ulangi, mulai dari tidak percaya Tuhan, itu cacat ada. Bertambah kalau manusia ini tidak mau bertobat, cacatnya lebih besar. Ditambah kalau manusia ini tidak mau dibaharui, cacatnya lebih besar. Ditambah kalau manusia yang tidak mau dibaharui memberontak kepada Allah, ini cacatnya bukan besar saja, tapi dia sudah hancur sendirinya. Segala sesuatu yang ia capai itu pada akhirnya, dalam Amsal mengatakan, itu sia-sia di atas segala kesia-siaan. Sia-sia juga adanya. Nah, ini kita perhatikan. Jadi Tuhan datang dengan kelahiran kasih karunia Tuhan yang dinyatakan dengan kelahiran Yohanes Pembaptis untuk membuat kita bisa percaya. Manusia bisa percaya. Untuk bisa bertobat, manusia bisa bertobat. Untuk bisa lahir baru, manusia bisa lahir baru. Saudara-saudara, untuk bisa dengar-dengaran kepada Tuhan, manusia asal saja dia mau mendengar firman Tuhan, dia pada saatnya bisa menjadi orang dengar-dengaran. Tapi kalau mulai menolak firman, akhirnya nanti akan menjadi orang yang mendurhaka kepada Tuhan. Itu ayatnya saudara bisa catat aja, Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Tapi kemudian ayat 4 selanjutnya dari Efesus pasal 2 ini, kita tidak untuk menjadi orang yang durhaka, tapi kita menjadi manusia yang mendapat kasih karunia Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita lihat sekarang dalam Matius pasal 14 ini. Sekarang pekerjaan Yohanes sudah selesai. Saudaraku, saya menyatakan ini, rasa takut di hadapan Tuhan Allah, di hadapan Tuhan ada di dalam hati saya, sebab merupakan suatu berita bagi kita bahwa tahun yang kita lalui, kita perlu periksa apa ada hal-hal yang tadi yang merupakan aib ini dalam kehidupan kita sudah diselesaikan atau tidak. Sebab kita akan segera masuk pada milenium yang baru, milenium yang akan datang. Saya pernah berbicara beberapa kali di jemaat. Siapa tahu milenium yang baru ini adalah merupakan 1000 tahun kerajaan Allah di bumi. Kita tidak tahu, saudara-saudara. Tetapi kalau itu merupakan satu kejadian besar yang memang saudara-saudaraku tidak harus kita katakan mustahil, masih panjang umurnya dunia ini, masih ada tahun sekian. Kita nggak tahu. Sekali lagi saya katakan, siapa tahu abad yang ke-21, dan kalau kita melihat urutan-urutan dalam zaman yang ada di dalam Alkitab, kita masuk pada 1000 tahun yang terakhir. Saudara-saudara, dari 7000 tahun yang disediakan oleh Tuhan untuk manusia, kita masuk pada 7000 tahun yang ke-7000, milenium yang ke-21 yang kita hitung zaman tahun Masehi ini, saudara-saudaraku. Itu sesungguhnya kita sudah masuk dalam tahun Sabat, tahun perhentian. Bahasa Alkitab mengatakan kerajaan 1000 tahun damai, saudara-saudara. Dan kita harus beralihan, apakah hidup kita pada 6000 tahun, hidupnya dunia 6000 tahun kita sudah nikmati. Saudara-saudaraku, rasanya tidak ada yang umur 100 tahun di sini. Saudara-saudaraku, kita paling-paling puluhan tahun. 80 juga mungkin di rumah sudah orang 80 ini, atau mungkin ada yang 80 duduk di sini, saya nggak tahu. Ada 80, Oma mungkin 80. Oma dari Jerman sudah 80. Ya.
Itu umur panjang 90. Sekarang pertanyaan, apa kita sudah menggunakan kasih karunia Allah untuk percaya kepada Tuhan? Itu kasih karunia. Untuk bertobat itu kasih karunia. Untuk dibaptis itu kasih karunia. Tidak semua orang bisa dibaptis, tidak semua. Belum tentu semua orang datang kepada seorang pendeta dan pendeta mau baptis, belum tentu. Saudara-saudara, di sini untuk dibaptis ya tidak segampang itu. Kita memang harus memberikan dia firman sampai ia percaya, ia berhenti, baru bertobat. Itu kita masih kasih lagi penataran dari para tua-tua, penatua kita, menatar untuk dia mengerti betul baptisan air, baru dibaptis. Ini kasih karunia. Untuk kepenuhan Roh Kudus itu kasih karunia. Apakah tahun-tahun yang kita sudah lewati itu tahun kasih karunia? Tahun untuk bisa percaya kepada Tuhan, tahun untuk bisa bertobat, tahun untuk bisa kita dilahirkan baru, dibaptiskan, tahun untuk kita bisa dengar kepada Tuhan. Apakah tahun kasih karunia itu kita sudah gunakan atau malah sebaliknya? Nah, ini yang merupakan berita hari ini, saudara-saudaraku, sebab ini akan diperhitungkan untuk kita masuk di mana sekarang yang aktif di situ bukan lagi Yohanes. Nanti kalau Yesus sudah datang, tidak ada lagi kesempatan baru mau percaya, nggak ada lagi. Tidak ada lagi kesempatan baru mau bertobat, tidak ada lagi. Tidak ada lagi kesempatan baru mau dibaptiskan, tidak ada kesempatan lagi. Baru mau kepenuhan Roh Kudus, baru mau dengar-dengaran pada Tuhan, tidak ada kesempatan lagi. Alkitab tadi mengatakan tahun itu, tahun kerajaan itu adalah tahun di mana kebahagiaan bagi orang yang menurut firman. Yang sudah menurut, yang mendengar, mengerti, percaya dan melakukannya, itu yang menurut firman. Jadi tahun yang akan kita masuki ini adalah tahun di mana bagi manusia itu seakan mustahil. Kalau tadi saya bicara tentang aib ini, saudara-saudaraku, rasanya kita akan bicara siapa yang bisa masuk kerajaan itu. Kalau kita katakan kita sudah percaya kepada Tuhan, coba dites dengan firman Allah. Apa betul sudah percaya? Coba kita tes. Apa iman kita itu betul iman atau bukan? Coba pertobatan kita dites oleh Tuhan lewat firman Allah. Apa pertobatan kita itu sudah betul atau tidak? Kalau baptisan kita dites oleh firman Allah, belum tentu. Kalau taat dan dengar-dengaran kita dites, akan banyak ternyata, saudara-saudaraku, kita masih ada aib. Sementara untuk masuk kerajaan 1000 tahun ini tanpa cacat dan celah. Waktu Tuhan menampilkan gerejanya bagaikan seorang istri yang tidak ada cacat celah, di situ Tuhan bicara bahwa mempelainya ini sudah dibasuh dengan air dan firman. Itu artinya sudah mencapai ukuran teratas untuk taat dan dengar-dengaran. Sudah tunduk, sudah dibasuh dengan air dan firman, sudah bertobat, sudah percaya. Itu saudara catat di dalam surat Efesus pasal 5, mulai ayat 22 sampai dengan yang terakhir ayat 31. Sampai gereja Tuhan ini, saudara. Jadi kalau kita lihat itu, kita menghadapi suatu kemustahilan. Tapi dengar, Yesus lahir untuk menghapus segala kemustahilan. Untuk menghapus segala kemustahilan bagi orang yang menerima dan menyimpan
firman Allah itu di dalam hati. Itu dalam Injil Lukas pasal 1, waktu Jibril datang kepada Maryam memberitakan tentang kelahiran. Waktu Yesus sudah lahir, para gembala-gembala datang dan melihat Yesus. Maryam menyimpan firman dalam hatinya. Saudara, mari kita lihat cerita ini. Cerita dalam Injil Matius pasal 14. Ada perkara-perkara yang akan dihadapi oleh dunia ini. Kalau kita lihat nubuat yang ada dalam Alkitab ini, ayat 15. Ayat 15 mulai. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata. Iya, perkataan menjelang malam itu artinya akhir zaman. Akhir zaman yang gelap ini. Zaman akan masuk dalam kegelapan zaman. Murid-murid datang kepadanya. Terus. Dan berkata, Ya. tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Terus. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Iya, membeli makanan di desa-desa. Ini pikiran manusia. Sudah malam, mustahil mendapatkan lagi makanan. Sementara mereka tidak membawa bekal. Sementara orang begitu banyak, lebih baik suruh orang-orang ini cari makanan sendiri. Berarti ada masa di mana terjadi krisis besar tentang apa yang akan dimakan. Tetapi sesungguhnya bukan soal krisis makanan. Baca terus. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Ya, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Ya, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, Ya. yang ada pada kami di sini hanya 5 roti Ya. dan 2 ikan. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Iya. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Iya. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadahkan ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Terus. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Iya, makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Iya, terus. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ini kemustahilan pertama yang dapat diselesaikan oleh firman. Ketidakpuasan manusia. Krisis ekonomi yang akan terjadi di tahun-tahun yang akan datang, saudara-saudara. Sebelum kita masuk dalam kerajaan damai itu, ini bukan karena sistem, bukan. Sistem bisa saja berlaku, ada cara, ayo suruh masing-masing cari makanan sendiri, beli di desa-desa. Tetapi itu bukan cara dari firman. Tidak perlu mereka membeli di desa. Perkataan desa itu bicara, maafkan saya gunakan istilah ini, itu bicara tentang mencari kepuasan di dunia. Mustahil kita mendapatkan kepuasan di dunia ini sekalipun harus dibayar dengan harga berapapun banyaknya. Untuk mendapatkan kepuasan, saudara-saudaraku, seandainya kepuasan itu bisa ditemukan di desa-desa, artinya di bumi ini, saudara-saudaraku, firman Allah tidak perlu disampaikan, tidak perlu saya capek-capek berkhotbah, tidak perlu. Cari uang saja, kita cari uang rame-rame, cari kepuasan lewat uang, saudara-saudaraku, cari kepuasan lewat otak kita, cari kepuasan lewat teknologi. Tadi Kepala negara berpidato tentang ini, saudara-saudara, tentang penyelesaian bukan dalam teknologi. Berapa waktu yang lalu saya dengar, saudara-saudaraku, akan pada akhirnya
Tidak ada satu jalan keluar dari kesulitan kita ini lewat akal manusia. Waktu itu saya sangat memuliakan Tuhan kalau ini merupakan satu kesadaran bangsa ini, bahwa kita harus kembali berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, coba saudara lihat Adam dan Hawa di Taman Eden. Tidak kekurangan. Mereka semua ada buah pohon apa saja mereka boleh makan, kecuali buah pohon pengetahuan baik dan jahat dan buah pohon El Hayat yang ada di tengah-tengah taman itu tidak boleh dimakan. Tetapi manusia ini ditandai dengan tidak puas. Ditandai dengan tidak puas. Dengan apa kita bisa memuaskan hati manusia ini? Saudara-saudaraku, di dalam Ulangan pasal yang ke-8 mulai ayat 3, Tuhan bicara, aku biarkan mereka itu lapar, supaya mereka tahu bahwa manusia ini hidup bukan dari roti ini, tetapi hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudaraku, ini kejadian yang berat yang dihadapi oleh dunia ini. Suatu masalah, tidak ada makanan. Sementara hari sudah mulai gelap, sementara yang ada tidak ada apa-apa kecuali 5 ketul roti yang tidak diperhatikan. 5 ketul roti adalah firman Allah yang dikecilkan, dianggap tidak mungkin untuk memberikan kepuasan manusia. Tetapi kalau kita mau mendengar firman Allah, mau melakukan firman Allah, bukannya mustahil bahwa firman Allah itu mengerjakan di dalam kita suatu kepuasan. Haleluya. Itu firman Allah. Ini kemustahilan pertama. Kemustahilan pertama di masa yang akan datang, yang nanti kita akan masuki itu, saudara-saudaraku. Tuhan sudah dahului kita. Masa yang lalu kita sudah lihat dengan apa yang kita capai. Baik, apa saja saudara-saudara yang sifatnya dari bumi ini tidak memuaskan hati. Tuhan ingatkan kita berapa ketul roti yang ada padamu. Ada 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Berapa banyak firman yang saudara terima. Tuhan tidak minta kita sudah mengulangi khotbah saya, tidak perlu. Tetapi berapa ketul, berapa perkataan yang masuk di dalam hati, yang sempat saudara simpan, yang sempat saudara pegang, yang sempat saudara praktekkan dalam kehidupan, itu akan berkembang, menghasilkan kepuasan di tahun yang kita hadapi. Sekalipun dunia ini nanti mungkin saja akan bergolak dengan segala ketidakpuasan, dengan segala krisis yang saya pernah dengar di waktu-waktu yang lalu. Bukan krismon, kristal, ya, krisis total, semuanya krisis. Sekalipun semuanya krisis, tapi bukti dari kesaksian, berapa kesaksian yang kita dengar tadi, di saat krisis masih saja bisa tertolong. Apakah ini bukan suatu bukti bahwa di tahun yang akan datang ini, asal saja kita mau mengutamakan firman Allah, krisis bisa saja terjadi. Saya tidak bisa menjanjikan bahwa krisis nanti tidak ada lagi. Saya tidak ada satu kekuatan apa untuk menjanjikan, atau menjanjikan nanti pada tahun depan ini krisis terus banyak-banyak. Saya juga tidak punya kemampuan. Tapi apa yang saya bisa saksikan adalah berdasarkan firman Allah. Nomor 1, berdasarkan pengalaman dengan firman Allah, sekalipun ada krisis, bagi setiap anak-anak Tuhan yang pegang firman Allah, dia akan termasuk, di sini katakan 5.000 orang, termasuk 5.000 orang yang dikenyangkan dan bahkan masih mempunyai kelebihan. Itulah 12 rasul masih mempunyai kelebihan. Coba tolong tabernakel tadi.
Ya. Tabernakelnya tadi tolong ditayangkan kembali. 5.000 ini saudara-saudaraku adalah satu jumlah mempunyai jumlah nubuat. Ukuran tabernakel ini adalah panjangnya 100 hasta, lebarnya 50 hasta. Sehingga kalau kita hitung luasnya itu berarti 5.000 hasta persegi. Itu luas dari tabernakel. Ini bicara tentang 5.000 orang itu, saudara, pengertiannya bagi kita adalah 5.000. Itu artinya orang-orang, saya tidak bicara lagi tentang jumlah ini, tapi ini sel adalah orang-orang yang mempercayakan diri kepada Tuhan. Orang-orang yang mempercayakan diri kepada Tuhan itu tidak banyak, itu ada batasannya. Dari sekian luasnya padang belantara, ini tabernakel dibangun di padang belantara. Dari sekian luasnya padang belantara, Tuhan hanya pilih 5.000 hasta persegi. Itu yang disebut tempatnya rumah Allah, miliknya Tuhan. Tidak semuanya diambil, itu saja. Demikian juga dengan kita nanti. Orang yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan, itulah yang sungguh-sungguh. Dalam Injil Yohanes pasal 6, itu disebutkan sesudah Tuhan kasih makan 5.000 orang ini, kemudian ada orang datang bertemu kepada Tuhan, dan Tuhan ajar, carilah, kerjakanlah pekerjaan yang membawa kehidupan yang kekal. Dan orang ini bertanya, apa pekerjaan apa? Percayalah kepada Dia yang mengutus aku. Dalam terjemahannya, kalau kita baca lebih mendalam, dalam bahasanya Alkitab ini, perkataan percayalah kepada Tuhan itu sebetulnya percayakan diri kepada Tuhan. Banyak orang sudah percaya kepada Tuhan. Banyak kali kita sudah puas, kita percaya kepada Tuhan. Tetapi di satu saat kita tidak bisa mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Padahal kalau kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan, kita berada dalam tangan Tuhan. Sehingga krisis apapun terjadi, dia tidak bisa melewati pengaruh pagar tangan Allah yang maha kuasa. Dia akan menghapuskan segala kemustahilan, saudara-saudaraku. Jadi ini yang pertama yang harus kita perhatikan. Ini pertama yang terjadi. Terjadinya krisis. Mungkin ini didahului dengan krisis ekonomi. Tetapi di waktu itu Tuhan ingin melihat bahwa kita adalah orang yang tahu mengutamakan firman. Tahun yang akan datang itu, Yesus yang memimpin kita. Kita akan berkerajaan bersama dengan Dia. Siapa Dia yang akan di situ? Adalah setiap orang yang mengutamakan firman. Orang yang mengutamakan firman. Orang-orang yang mengutamakan firman. Segala krisis itu, dia bisa ada di tengah-tengah krisis, ada bisa di tengah-tengah krisis, tetapi dia selalu ditolong oleh Tuhan. Sebab firman Allah ini, mata orang yang sudah memandang kuasa ajaib dari firman yang menghapuskan segala kemustahilan, ini nanti akan mengalami pengalaman yang saya sebutkan ini. Sekalipun di tengah-tengah krisis yang hebat, seandainya krisis ini masih berlangsung, tapi orang yang mengutamakan firman Tuhan itu terkecuali. Dia terkecuali. Mungkin saja dia juga tidak punya uang, tetapi uang tidak bisa mengganggu ketentraman hidupnya. Saudara-saudaraku,
di hari-hari ini dengan Y2K, bank, orang ribut, pada ribut kayak apa uang ini, mau diapakan? Ada yang tanya sama saya, bagaimana Om? Mau diapakan? Kalau memang sudah saatnya biar kita ambil uang itu ya binasa bersama dengan dunia ini. Kalau memang sudah saatnya, saat dunia ini akan binasa, kita sudah di dalam tangan Tuhan. Kita tidak perlu lagi itu, nggak perlu lagi firman. Tetapi kalau sekarang ini masih boleh pakai, ya pakai, jangan dihambur di jalan besok. Nanti dikatakan gereja Lemah Putra sudah gini semua orang. Siapa yang bikin begitu, gembalanya aku bisa ditangkap? Bukan begitu. Kalau masih diizinkan ayo. Tetapi kita mau diganggu untuk kita tidak sempat memeriksa firman, tidak sempat mendengar firman, bahkan sempat untuk firman kita bikin waktu yang sesingkat-singkatnya. Wah, ini kita harus perhatian. Sementara krisis ini begitu, dunia sudah bicara, teknologi tidak bisa mengatasinya, ilmu manusia tidak bisa mengatasinya. Apa yang bisa mengatasinya? Mereka istilahkan, kita harus berdoa saja. Tapi malam ini, saudara-saudaraku, saya melanjutkan perkataan itu. Kita harus sudah mengutamakan firman Allah. Kalau tahun lalu kita acuh tak acuh dengan kebaktian, apalagi mendengar firman, tahun yang akan datang ini adalah tahun untuk kita mendengarkan firman Allah sungguh-sungguh, supaya saat krisis itu terjadi, kita dihitung menjadi milik Tuhan, yang dibela oleh Tuhan, bahkan berkelimpahan. Saudara-saudaraku, kalau kita punya gandum, ada roti kelimpahannya. Kalau kita punya minyak, ada minyak ke persiapannya. Yang kedua, ini dasar juga yang kedua ini. Ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22, baca. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Iya, Sementara terus? itu ia menyuruh orang banyak pulang. Iya. Terus? Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Iya. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Iya. Jadi kita lihat bahwa satu saat kita seakan ditinggalkan oleh Tuhan. Kita disuruh ayo jalan, dan Tuhan naik ke atas bukit. Antara bukit dengan laut itu beda jauh, saudara-saudara. Kita seakan nanti ditinggalkan Tuhan, ayo kamu jalan, dan Tuhan ada di atas bukit, kita ada di tengah-tengah laut. Ini nanti dialami oleh dunia ini. Dan apa terjadi di laut itu? Coba baca ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Angin sakal, angin dari depan. Itu gelombang yang membuat perahu itu goyang. Wah, ini saudara-saudara, siapa bisa nolong kalau gelombang ini ditiup, kalau laut itu ditiup oleh angin sakal, angin kencang yang datang dari depan, melawan, dilawan, ibadah kita dilawan, usaha kita dilawan, saudara-saudara, keyakinan kita mungkin saja dilawan. Angin sakal, dunia bergelora, lautan bergelora, itu berarti dunia bergelora. Mungkin saja bisa terjadi peperangan oleh karena perbedaan-perbedaan yang dibesar-besarkan dan sebagainya. Bisa saja peperangan, dan Alkitab mengatakan bahwa peperangan yang akan jadi nanti itu bukan peperangan dunia, peperangan seluruh dunia. Bangsa bangkit melawan bangsa, negara kerajaan melawan kerajaan, bahkan orang di dalam rumahnya akan saling berperang. Ini saya bilang bukan perang dunia, perang seluruh dunia. Dari kerajaan sampai di dapur terjadi peperangan. Saudara-saudara, ini gelombang. Ini membuat satu gelombang
Siapa bisa nolong sementara Yesus ada di bukit? Tetapi untung di sini saudaraku, yang saya mesti ingatkan kepada kita, sekalipun dikatakan sudah beberapa mil di Injil yang lain disebutkan, dalam Injil Markus disebutkan 2-3 mil. Itu sebetulnya saudara yang kerja di kapal tahu nih, kalau 2-3 mil rasanya sampai di Pulau Madura kita, kira-kira begitu. Mana orang kapal? Siapa yang bisa menerangkan? 2-3 mil dari pelabuhan Tanjung Perak sampai di Pulau Madura? Bisa? 2-3 mil. Sebetulnya kalau mau kembali masih bisa pulang. Berlayar masih 2-3 mil. Itu artinya kalau mau kembali itu masih bisa. Tapi di sini dikatakan murid-murid ini tidak ada niat untuk kembali. Masih belum terlalu jauh, 2-3 mil, 2-3 mil jauhnya dari pantai. Ombak sudah keras, tetapi ini keuntungan pertama, bahwa murid-murid ini tidak ada niatan kembali ke pantai. Ini saya ingatkan, memang mungkin saja terjadi gejolak di dalam masyarakat kita, dalam negara kita, dalam rumah tangga kita, tetapi jangan ikut-ikutkan iman menjadi surut untuk kalau begitu kembali aja ke dunia. Tidak tertolong, saudara. Seandainya murid-murid ini kembali ke dunia, mereka kembali ke pantai, mereka tidak mengalami mujizat, kemustahilan dihapuskan oleh hadirnya Tuhan. Tapi kalau sekalipun ada gelombang, ada guncangan hebat, tapi kita tetap teguh ikut Tuhan, apapun yang akan terjadi. Dengarkan, apapun yang akan terjadi, seandainya, ini hanya seandainya, diizinkan oleh Tuhan perahu itu masuk ke dalam laut, murid-murid ini tidak akan mati. Tidak akan mati artinya maut tidak menguasai kita. Pedang bukan akhir dari kehidupan kita. Peluru tidak akhir dari kehidupan kita. Kita akan bangkit kembali sebab kita sudah memiliki kehidupan yang kekal. Sebab dikatakan barang siapa yang percaya kepada Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 24, ia telah berpindah dari maut kepada hidup. Sekali kita sudah melangkahkan kaki ikut Tuhan, pepatah bahasa Indonesia, sekali layar terkembang, jangan kembali, jalan terus. Para siswa-siswi, saudara sudah menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, layar sudah terkembang, kaki kita sudah langkahkan. Apapun yang terjadi, jangan ada di hati ini untuk kembali kepada Tuhan, kembali kepada dunia. Waktu saya melayani Tuhan, begitu saya masuk dalam pelayanan, saudara-saudaraku, digoncang. Organisasi di mana saya ada digoncang, terjadi perpecahan, terjadi kucil mengucil. Dan waktu itu saya termasuk orang yang ikut. Saya belum jadi pendeta waktu itu, masih pengerja, termasuk golongan yang dikucil waktu itu. Saya pikir, wah saya tidak bisa terus jadi hamba Tuhan. Tetapi yang saya ingat adalah di hati saya, nomor satu saya lihat Tuhan. Waktu itu juga saya baca cerita ini. Saya lihat gembala saya tidak goyah. Saya tetap ikut kepada Tuhan. Sampai pada hari ini. Banyak guncangan. Menjelang hari-hari akhir ini guncangan banyak, saudara-saudara. Tetapi namanya kita sudah jalan. Kita jalan terus. Nomor satu, jangan tinggalkan Tuhan. Sekarang pandangan kita kemana? Coba, Tuhan tahu kalau kita tidak mau kembali, kita tidak mau ikut ke jalan dunia ini. Coba kita baca ayat yang ke 25.
Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Jam 3 malam. Jam 3 malam, saudara. Kalau kita membaca sejarahnya Tuhan Yesus, di mana dia ditangkap jam-jam semacam itu, Petrus sudah mulai menyangkal Tuhan. Tapi di sini mereka tidak menyangkal Tuhan. Justru Yesus yang datang. Yesus yang datang. Mari baca terus. Ulangi ayat 26, 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas gelombang. Yesus tidak terpengaruh dengan gelombang. Kalau Yesus tidak terpengaruh dengan gelombang, yang namanya orang percaya kepada Tuhan, buat apa kita terpengaruh dengan gelombang? Oh, Yesus aja tidak terpengaruh kok. Kecuali Yesus sudah terpengaruh dengan percobaan. Tapi kalau kita lihat Yesus sebagai Tuhan kita, yang di dalam tangannya kita hidup, jangan goyang. Baca terus. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Iya. Lalu berteriak-teriak karena takut. Ya, ini susahnya ini. Salah melihat Tuhan. Salah melihat Tuhan. Tuhan datang untuk menolong, kita lari terbirit-birit. Oh, ada hantu, ada hantu. Takut, malah tinggalkan gereja. Ini tabiat dari anak-anak Tuhan banyak. Saudara-saudaraku, dalam percobaan, jangan tinggalkan Tuhan. Saya ulangi, jangan tinggalkan firman. Cari firman. Itu merupakan jawaban. Saudara, kalau kita berharap pada organisasi ini bisa kacau, bisa apa saja, bisa berubah-ubah. Bisa berubah-ubah, saudara-saudaraku. Dari dulu gereja itu cuma satu, zamannya dulu, saudara-saudaraku. Lama-lama sudah jadi banyak. Sekarang ini tidak terhitung lagi berapa banyaknya. Organisasi masyarakat yang paling banyak adalah orang Kristen. Paling banyak. Dalam tahun yang lalu 256 organisasi gereja Kristen. Saudara, paling banyak. Mari kita lihat, saudara-saudara. Tapi firman Allah itu satu. Cari firman. Cari firman. Kalau hanya organisasi kita bisa kecewa. Cari di mana firman Allah itu ditampilkan, atau firman yang menampilkan pribadi Kristus. Itu yang perlu, saudara-saudaraku. Supaya kita jangan dipengaruhi oleh segala sesuatu gejolak yang ada di bumi ini, yang banyak kali sengaja dibuat oleh manusia. Kalau manusia tidak mampu melakukan, setan akan melakukan. Itu sebabnya waktu Yesus datang, dia pikir Yesus datang untuk menambah masalah. Yesus datang, firman Allah datang kepada kita bukan untuk menambah masalah. Firman Allah datang kepada kita untuk menyelesaikan masalah. Dia tidak menambah masalah buat kita. Firman Allah datang untuk menyelesaikan masalah, supaya hati kita bisa tenang, supaya kita bisa menyembah Allah. Mari kita baca terus. Baca terus. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Terus. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Terus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hei orang yang kurang percaya. Iya, hei orang yang kurang percaya. Mengapa engkau bimbang?" Iya. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu
menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Iya, terima kasih. Jadi yang kedua yang harus kita jaga, yang pertama tadi hati tidak puas, ya, bagaikan orang lapar. Di sini menghadapi guncangan. Mungkin dunia ini nanti akan terguncang, banyak kekacauan. Apa yang harus kita jaga? Hati ini jangan bimbang terhadap Tuhan. Orang yang bimbang itu, saudara-saudaraku, orang yang bimbang dia tidak bisa tahan mengatasi godaan cobaan-cobaan. Dia akan tenggelam dalam percobaan. Bicara tentang percobaan yang begitu hebat. Tapi Tuhan katakan, dia berdoa supaya kita jangan jatuh di dalam percobaan. Berjaga dan berdoa supaya jangan jatuh dalam percobaan. Siapa yang jatuh dalam percobaan? Dengar baik-baik. Adalah orang yang di dalam percobaan hatinya bimbang terhadap Tuhan. Hatinya bimbang terhadap Tuhan. Tahun yang akan datang ini, iman kita harus semakin kuat. Jangan bimbang. Yakobus pasal 1 memang bisa saja ada percobaan. Bisa saja ada percobaan yang mustahil kita bisa atasi. Seperti mustahil orang bisa berjalan di atas air, begitu kita mustahil untuk bisa mengatasi guncangan yang terjadi dari dunia ini. Tetapi kalau hati kita tidak bimbang, saudara-saudaraku, doa kita itu akan mengerjakan segala sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Surat Yakobus pasal 1. Surat Yakobus pasal yang pertama. Surat Yakobus pasal yang pertama. Kita baca ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, Ya. anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Suatu kebahagiaan ini kan mustahil. Masa ada dalam percobaan kita bahagia? Ini kemustahilan. Suatu hal yang mustahil. Baca terus. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Perhatikan ayat 3. Sebab kamu tahu Ya. bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Terus 4. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Terus. Supaya kamu menjadi sempurna Iya. dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Ya, ini yang penting sudah. Menghadapi percobaan ini, kita ambil satu kekuatan yang menghapuskan, yang mengalahkan segala percobaan itu. Kita sampai nanti kepada suatu buah. Ayat 5. Ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, Iya. hendaklah ia memintakannya kepada Allah, Minta kepada Allah, mohon kepada Tuhan. yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit. Ya, terus ayat 6. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, akan diberikan kepada. Seperti tadi, murid-murid melihat, oh itu hantu, bimbang, itu Tuhan atau hantu. Kemudian putuskan, itu hantu. Jadi dibalik Tuhan jadi hantu, dibalik. Ini dibalik. Harusnya Tuhan dibalik menjadi hantu. Ini banyak orang Kristen kayak gini. Banyak. Dan bukannya mustahil kita bisa jadi begitu kalau kita tidak memandang dia dengan sungguh-sungguh, dengan satu hati. Baca terus. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Iya, terus. Dan sama sekali jangan bimbang. Terus. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut Iya. yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Iya, jadi itu murid-murid ini di atas perahu itu, di atas perahu itu yang kecil dibanding dengan luasnya danau itu, perahu itu bukan apa-apa, kecil sekali, bimbang. Ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam Ya, hidupnya. perhatikan. Jadi akan ada saja atau bisa saja terjadi guncangan,
Tetapi hati kita sudah harus satu, hanya untuk Tuhan. Jangan dua, apalagi tiga, apalagi sudah pecah sudah tidak tahu berapa banyak itu hati sudah dipecah-pecahkan untuk ini, untuk itu. Tidak. Kita satu hati kita. Kita hanya mempunyai satu hati. Dan satu hati ini hanya untuk Tuhan. Kalau kita demikian, percobaan apapun yang datang, saudara-saudaraku, kita mampu untuk mengatasinya. Satu hati hanya untuk Tuhan. Jangan ada dua hati. Kalau ada dua hati, separuh untuk yang lain. Apalagi kalau tiga, Tuhan hanya, dan Tuhan tidak akan menerima serpihan-serpihan semacam itu. Kita bagi-bagikan hati kita kepada perkara yang lain. Jadi tahun yang akan datang ini, bagaimana kita mempersiapkan hati kita hanya untuk hadirnya Tuhan. Tuhan sudah menunjukkan kuasanya yang ajaib, yang dapat berjalan di atas air. Itu artinya dia melawan daya tariknya dunia ini. Daya tariknya dunia atau gravitas itu membuat segala sesuatu akan jatuh. Kalau dia berada di atas air, dia akan tenggelam. Apalagi dia manusia, lebih berat dari BD-nya ya. Masih pakai BD sekarang. Iya, BD. Berat. BD atau BJ? BJ. Jangan BJH, BJ. Ya. Berat jenisnya. Kalau kita ini lebih besar, bisa tenggelam, bisa terapung untuk beberapa jam, selanjutnya tenggelam. Bisa melayang-layang tuh karena bisa berenang aja. Sesudah itu kalau sudah capek tenggelam. Nah, jadi perhatikan ini. Sebab ada berat jenis. Apa-apa yang dilepas dari atas, dia akan ke. Sebab ada daya tarik dunia. Waktu Yesus naik ke surga, waktu Yesus naik ke surga, itu menunjukkan kepada kita, ini jalan untuk melepaskan diri dari segala kekacauan dunia ini. Tuhan izinkan, ayo, kalau kamu mau berjalan, silakan. Itu artinya berdasarkan iman kita kepada Tuhan, kita bisa mengatasi apapun percobaan. Yang kedua. Yang ketiga, kita kembali Injil Matius pasal yang ke-14. Jadi ini kemustahilan yang bisa terjadi dalam hidup manusia, tapi bisa diatasi. Sebab firman Allah telah datang, Yesus telah lahir untuk menghapuskan segala kemustahilan. Orang 5.000 bisa dikasih makan. Seharusnya mustahil dengan 5 ketul roti, mana bisa makasih makan 5.000 orang. Tapi nyatanya bisa, kemustahilan dihapuskan. Di atas laut yang bergelora, Yesus bisa berjalan, bahkan meneduhkan air laut yang bergelora. Itu kemustahilan, karena Yesus menghapuskan kemustahilan. Segala yang ketiga, ayat 34 sampai 36. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Iya, di Genesaret. Kapernaum namanya ini. Kapernaum, dulu Genesaret. Kapernaum. Terus? Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Terus? Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Ya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Menjadi sembuh. Ini juga mustahil. Ini di akhir hari zaman ini saya bicara secara duniawi, secara jasmani dulu. Berapa banyak penyakit-penyakit baru, berapa banyak obat-obat baru. Tetapi saudara-saudaraku, lebih cepat penyakitnya dari obatnya. Di hari-hari ini ada kuasa dari Tuhan, ada kuasa dari Allah. Pada ujung jubahnya Tuhan, pada ujung jubahnya Tuhan terjadi suatu kesembuhan ajaib, saudara-saudara. Bagaimana seorang wanita yang saudara-saudaraku melihat Kristus, melihat Yesus sedang mengajar,
Sementara dia sakit, meleleh darah, dan dia pikir kalau saja aku bisa menjamah ujung jubahnya, aku sembuh. Dan dia berusaha, orang ini berusaha. Saudara, orang ini berusaha. Murid-murid tidak mengerti waktu Yesus berkata, siapa menjamah aku? Murid-murid bertanya, manusia begini banyak, masakan Tuhan bicara siapa menjamah aku? Tuhan katakan tidak, ada kuasa keluar daripada. Kuasa itu sempat menyembuhkan penyakit yang mustahil disembuhkan oleh obat, mustahil disembuhkan oleh pisau operasi, mustahil disembuhkan oleh apapun juga. Dari ujung jubahnya Tuhan. Seorang yang tidak berdaya, seorang, kita sudah bicara soal lemah, wanita yang sakit sekian tahun, itu sudah kelemahannya begitu rupa. Saudara bisa bayangkan bagaimana dia bisa mencapai Yesus di tengah kerumunan begitu banyak orang. Tapi satu kuasa mujizat dari kuasa Roh Kudus, dari kuasa kebangkitan yang ada pada Tuhan, itu sempat menarik lebih daripada daya tarik magnetik. Saudara-saudaraku, besi berani ya. Besi berani. Dia menarik kita untuk bisa sampai kepada menjamah. Ada hubungan kita dengan jubahnya Kristus, dengan kehidupan Kristus dalam pengaruh kuasa Allah, kuasa kebangkitannya, dalam pengaruh kuasa Roh-Nya yang suci. Dalam pengajaran tabernakel, ujung jubah Tuhan, ujung jubah dari imam besar itu digantungi dengan gantungan bel, lonceng dan buah delima berselang-seling. Saudara-saudaraku, itu bicara tentang kuasa kebangkitan yang ada pada Tuhan, pada ujung jubahnya Tuhan. Sebagai imam besar, dia mempunyai kuasa kebangkitan. Kalau kita bisa menjamah itu, kalau kita bisa percaya itu, saudara-saudaraku, kita mendapatkan kuasa kesembuhan di dalam kehidupan kita ini, disiapkan oleh Tuhan untuk bisa mencapai kehidupan yang kekal. Kita berada dalam satu kehidupan yang tidak terjamah oleh setan, tapi kita terpelihara oleh Tuhan. Tolong tabernakel ditayangkan kembali, saya akan tunjukkan. Saudara-saudara, tabernakelnya ditayangkan kembali. Di dalam ruangan suci, di dalam ruangan suci ini ada 3 alat. Ada 3 alat, saudara-saudara. Pertama tentang meja dan roti sajian. Itu yang sebelah kanan. Nah, ini meja dan roti sajian. Itu bicara tentang firman dan perjamuan suci. Tahun yang akan datang ini kita tingkatkan perhatian kita pada Bible study dan perjamuan suci. Firman dan perjamuan suci, untuk memberi kita kepuasan yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia, yang bisa dihasilkan oleh firman dan tubuh dan darah Kristus itu lebih dari apa yang dialami oleh berbagai-bagai manusia. Apalagi kita lihat sekarang pelarian manusia kepada perkara-perkara yang tidak benar. Untuk apa? Untuk cari kepuasan. Sementara ada firman. Kenapa lari ke narkoba? Kenapa lari ke penjudian? Kenapa lari ke tempat-tempat yang sesungguhnya bukan membuat kita bahagia, tetapi membuat kita merana dan menderita bersama dengan keluarga, bersama dengan bangsa dan negara kita? Saudara, cari firman. Itu kebahagiaan, itu kepuasan kita. Kedua, ada mezbah dupa. Itu penyembahan, di mana di sana kita menemukan Yesus tampil secara pribadi. Dia bagaikan berada di atas lautan yang bergelora. Kalau kita berada dalam percobaan apapun juga, saudara-saudara, kalau kita tidak bisa lagi berdoa panjang-panjang, sebut saja nama Yesus. Jangan bilang hantu, Yesus.
Sebut saja tadi salah satu kesaksian itu bicara begitu. Dia menyebut Yesus, dia ditolong oleh Tuhan. Kita sembah dia. Kebaktian penyembahan juga menghapuskan kemustahilan. Apa-apa yang kita tidak bisa selesaikan dengan kekuatan kita, doa itu menyelesaikan segala sesuatu. Yesus imam besar yang memimpin doa dan penyembahan kita. Dia sendiri yang kita sembah, sehingga kita tidak usah ragu-ragu. Kalau dia memimpin doa dan penyembahan kita kepada dia, pasti doa itu didengar oleh Tuhan. Yang ketiga, alat yang ketiga adalah kaki dian emas. Ini kuasa yang ada di dalam kehidupannya Tuhan. Kuasa dalam kesaksian. Kebaktian umum, saudara-saudaraku, itu ada kesaksian semacam ini. Ada kesaksian. Kesaksian itu harus diberi tempat di dalam ibadah anak-anak Tuhan. Sebab di dalam kesaksian mengandung kuasa untuk mencapai sebanyak-banyaknya orang, untuk disembuhkan, untuk ditolong dari percobaan. Kita nanti semua akan bersaksi di mana-mana. Saudara, 3 ini di zaman Tuhan Yesus dia sudah kerjakan dalam Injil Matius pasal 14 tadi. Sudah dikerjakan. Tapi ini akan ditingkatkan oleh Tuhan. Kita akan masuk pada era 1000 tahun. Saudara-saudara, tahun kekristenan kita ini sudah 2000 tahun ini. Kita akan ditingkatkan pada tahun yang ke-3000, itu masuk di dalam ruangan maha suci. 3 alat ini akan meningkat. Doa penyembahan kita nanti akan meningkat. Firman Allah akan meningkat. Roh Kudus, kuasa Allah juga akan. Semuanya menjadi permanen. Tolong ditunjukkan dalam tabernakel. Dari firman Allah ini nanti. Pada kerajaan 1000 tahun. Itu meningkatnya di dalam ruangan maha suci, di dalam tabut perjanjian, menjadi mana yang berada di dalam buli-buli emas. Buli-buli berisi mana. Iman sudah menjadi permanen. Kalau kita sekarang ini tahu, saudara-saudaraku, mengutamakan firman sampai kita puas dengan firman, godaan-godaan bisa datang, saudara-saudaraku, tapi kita tidak mungkin tergoda lagi, sebab firman Allah sudah menjadi permanen di dalam hati kita, sudah menjadi permanen. Iman itu sudah sungguh-sungguh kuat. Ini sekarang kita mau ke peralihan itu. Dulu pada zaman gereja hujan awal, peralihan dari tolong halamannya. Peralihan pertama dari pelataran, dari pelataran ke ruangan suci. Itu sudah kita lewati. Sudah 2000 tahun ini. Itulah yang tadi saya katakan, kemungkinan besar kita akan beralih dari ruangan suci ke ruangan maha suci. Dari ruangan suci kita meningkat ke ruangan maha suci, di mana Yesus di sana dia disebut sudah menjadi mempelai laki-laki. Dia disebut sudah menjadi raja di atas segala raja. Dia di sana sudah menjadi kepala atas tubuhnya. Dia sudah menjadi imam besar yang langsung memimpin ibadah kita. Di saat itu iman kita sudah harus permanen, bagaikan mana di dalam buli-buli emas. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 4 dikatakan, barang yang indah ini kami taruh dalam buli-buli dari tanah ini. Tetapi buli-buli ini semakin diubahkan oleh Tuhan untuk menjadi tidak lagi tanah liat,
Tetapi satu kehidupan dari emas itu artinya satu kehidupan yang sudah ilahi, dari benih ilahi. Di dalam ruangan, di dalam tabut perjanjian, dalam tabut perjanjian, saudara-saudaraku, penyembahan kita kepada Tuhan sudah merupakan dua loh batu kasih yang sempurna, di mana daging tidak bersuara lagi. Kasih itu sudah menjadi sempurna. Tidak ada rasa capek lagi menyembah Allah. Nanti tidak ada rasa capeknya. Menyembah Allah itu tidak rasa capek lagi. Sekarang masih capek. Kalau menyembah Allah ada rasa capeknya. Lain kali duduk, lain kali sudah kaki lonjor, lain kali sudah tidak tahu lagi ya, macam-macam. Sudah sikap. Memang capek. Siapa bilang tidak capek? Capek. Kalau berjam-jam itu capek. Berdiri gerindingannya. Saya mengalami itu, saya harus akui itu, sebab saya masih dalam tubuh. Tapi nanti saat itu tidak ada lagi rasa capek, rasa ngantuk. Sekarang doa kita mulai dari haleluya sampai aminnya sudah sebut lagi amin. Sudah sampai sebut amin lagi. Ini saya tidak cerita orang, cerita kami di sekolah Alkitab dulu. Di sekolah Alkitab suruh sembahyang satu malam tidak berhenti-berhenti. Guru masuk, waduh, semua sudah tidak ada lagi. Mula-mulanya memang haleluya, lama-lama Guru kami, dia bilang, kamu mau jadi hamba Tuhan ini, kamu nanti tidak tahan percobaan. Betul. Kalau kamu sembahyang ngantuk kayak gini, kamu udah tahan percobaan. Betul. Banyak yang gugur. Dari kami satu angkatan itu mungkin yang tinggal melayani Tuhan mungkin 2-3 orang sekarang. Yang lain gugur semua itu. Ini kemurahan saya masih. Bukan berarti waktu itu saya kuat sembahyang, saya juga turut waktu itu. Tapi kemurahan Tuhan aja. Mana daging ini? Waduh. Tapi kalau kita ikutkan terus itu, kita tidak. Ini kemustahilan daging yang lemah ini menjadi begitu kuat, menjadi tiang dalam doa, bahkan bisa menyokong orang-orang yang di dalam kelemahan. Itu kemustahilan yang dikerjakan oleh kasih Tuhan yang sudah terukir di dalam hati. Kemudian kaki dian emas akan ditingkatkan menjadi tongkat Harun. Itu yang menyelesaikan segala masalah. Tongkat Harun yang berbunga dan berbuahkan buah badar. Puji Tuhan. Inilah bekal kita masuk. Bekal kita masuk. Saya ulangi, perhatikan firman Allah. Perhatikan penyembahan. Perhatikan kuasa Allah. Roh Kudus, ya. Kalau kita memasuki mulai dari halaman ke ruangan suci, dari ruangan suci ke ruangan maha suci. Itu tadi yang saya katakan, siapa tahu, jangan-jangan, siapa tahu saya sendiri berdoa barangkali ini nanti tahun yang kita masuk ini adalah permulaan 1000 tahun kerajaan Allah di bumi ini. Jika itu terjadi, kita biarlah masuk bersama dengan langkah-langkah kerajaan. Jangan kita dikalahkan, saudara-saudaraku. Bisa saja terjadi macam-macam, bagaikan kelaparan, tidak ada makanan, krisis ekonomi bisa saja masih terjadi. Ada goncangan gelombang laut yang hebat, ada berbagai-bagai penyakit. Itu bicara tentang dosa-dosa yang bertambah-tambah, yang hanya bisa dihapuskan oleh kuasa darah dari anak domba Allah. Saudara, sebabnya biarlah kita menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Masuklah di dalam tahun yang akan datang ini. Kita tinggalkan tahun yang lalu. Pekerjaan dari Yohanes Pembaptis sudah diselesaikan oleh dia. Sekarang Yesus tampil untuk memimpin kita kepada kesempurnaan. Saya sudah tunjukkan bagaimana pimpinan Yesus kepada kesempurnaan. Puji Tuhan. Kita bersama-sama berdiri.
Pelayan perjamuan suci, siaplah untuk melayani. Ini pelayananmu pertama tahun ini. Ini pelayanan kita pertama tahun ini. Mendengarkan firman, mengambil perjamuan suci, mempercayakan diri kepada Tuhan untuk tetap menyembah Dia apapun yang akan terjadi. Haleluya. Kita akan gunakan perjamuan suci. Bersama kita berdiri. Haleluya. Haleluya. Mari, tundukkanlah kepala. Serahkan diri kepada Tuhan. Haleluya. Serahkanlah diri kepada Tuhan. Kurang lebih 6 menit lagi. Haleluya. Kita masuk dalam tahun nol. Kita dikembalikan kepada segala-galanya tidak ada, saudara-saudaraku. Tetapi dari tidak ada itu, disitulah kuasa Allah bekerja untuk menciptakan dari tidak ada menjadi ada di dalam Dia. Haleluya. Tundukkan kepala. Berdoa secara pribadi. Ingat tahun-tahun yang lalu ini, tahun yang kita lewati ini. Apa-apa yang harus ditinggalkan, katakan kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Apa-apa yang belum selesai. Pelayanan yang belum selesai. Ibadah yang belum selesai. Ibadah separuh-separuh belum selesai itu. Pelayanan yang separuh-separuh belum selesai. Saudara berbicara kepada Tuhan, Dia ada dekat saudara. Masing-masing saja ya. Haleluya. Haleluya. Tubuh, nyawaku, roh dan jiwaku. Tubuh, nyawaku. Nyanyian lama tetapi selalu baru untuk penyerahan. Haleluya. Haleluya. Dari hati yang sungguh-sungguh. Haleluya. Roh dan jiwa ku serahkan kepada Tuhan. Sambut hamba, tubuh nyawaku. Haleluya. Haleluya. Roh dan jiwaku. Haleluya. Ku serahkan pada Tuhan. Sambut hamba-Mu, tubuh nyawaku. Ucapkan kata-kata ini untuk berpindah dari suasana lama ke suasana baru. Haleluya. Tangan Tuhan terbuka buat kita. Dia menantikan kita. Haleluya. Bagaikan tongkat yang diserahkan oleh tahun yang lama ke tahun yang baru.
tubuh nyawaku. Haleluya, 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 haleluya. Yesus imam besar. Haleluya. Yesus raja di atas segala raja. Yesus dia mempelai laki-laki dari surga. Haleluya. Tubuh nyawaku. Serahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Itulah tempat yang paling aman. Haleluya. Jika saudara merasa perlu untuk angkat tanganmu dua ke atas saat peralihan tahun ini, inilah detik-detik peralihan tahun. Jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Haleluya. Tubuh nyawaku. Kita sudah berada pada detik peralihan tahun.